Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari yang menyenangkan bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman kolega saya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini saya akan membantu Bapak Ibu men-share tips penilaian dalam e-learning UNSU. Yang pertama harus kita lakukan adalah tentu kita masuk ke akun kita. Ini saya sudah login terlebih dahulu, kemudian saya klik gambar nama saya ini, kemudian saya pilih dashboard. Setelah masuk ke dashboard, nanti di sini ada kelas yang Bapak Ibu kelola. Nah, ini dia kelola, ini sedang dikelola. Nanti kita masuk dulu ke kelas yang akan kita beri penilaian, misalnya saya contoh ini. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ujian yang sudah sebelumnya kita modifikasi dalam e-learning ini. Nah, ini ujian saya. Ini ujian saya. Nah, sebelumnya yang perlu saya ingatkan adalah dalam memasukkan ujian ke dalam e-learning ini, saya menggunakan assignment. Saya kasih contoh sebentar. Ini saya hidupkan dulu editingnya, dan editing on. Kemudian saya masuk ke topik saya, topik ujian akhir semester. Nah, ini topiknya. Jadi pada saat itu saya menambahkan activity-nya itu assignment, Bapak Ibu. Activity-nya assignment. Jadi ada ini saya activity. Sebentar. Saya activity. Nah, yang dipilih ini Bapak Ibu, yang untuk tugas sama dia. Ya. Ini saya proses selanjutnya saya abaikan dulu. Saya akan bahas yang khusus untuk penilaian saja. Ini saya matikan. Turn off-nya. Oke, saya kembali lagi ke ujian akhir saya. Nah, saya masuk ke menu ujian akhir yang sebelumnya sudah saya masukkan dari assignment. Ini saya klik. Ya, kemudian inilah tampilannya. Ini soal yang saya kasih. Ini kata-kata yang sebelumnya sudah saya buat. Ini menunjukkan ada 28 orang yang memasukkan UAS-nya, ujian akhir semesternya, jadi 32 peserta Bapak Ibu. Nah, ini ini gradingnya 0 ya. Ini berarti sudah saya nilai semua. Oke, saya buka kelas dulu Bapak Ibu. Ini kelas saya pilih yang belum ya Bapak Ibu. Kemudian saya masuk ke ujian akhir semester, kemudian saya klik ini Bapak Ibu. Nah, ini ada 57 mahasiswa saya pesertanya yang submit itu ada 57 orang, berarti semuanya itu memasukkan nilai dari semua peserta itu memasukkan ujiannya. Nah, untuk menilainya kita pilih grade ini Bapak Ibu. Ini menilai ya. Kita klik grade ini. Nah, ini orang-orang yang akan kita nilai. Nama Siti Renaza. Ini saya bisa pilih di sini Bapak Ibu. Ini filter ya namanya. Bisa kita pilih submit atau orang yang memasukkan tugasnya atau ujiannya. Bisa juga yang requires grading atau yang memerlukan penilaian.
Kalau misalnya pekerjaannya tanggung, tidak selesai dalam satu waktu, Bapak Ibu memulai filternya dengan request grading saja. Jadi yang tampil nanti ini hanya yang memerlukan penilaian. Kalau submit nanti semuanya masuk, baik itu yang udah dinilai atau yang belum dinilai. Tapi kalau kita di tengah jalan melanjutkan penilaian, saran saya kita menggunakan request grading ini aja. Jadi yang keluar itu hanya yang belum dinilai siswanya. Nah, ini belum dinilai. Ini submitted for grading, sudah diberikan tugasnya oleh mahasiswa. Kemudian ini belum dinilai. Nah, ini dia menunjukkan assignment was submitted 40 minutes 20 second early. Jadi dia itu dari waktu yang sudah saya tentukan, due date itu dia 14 menit lebih cepat dari waktu yang saya tentukan. Nah, nanti kita coba cek dulu apakah ada yang terlambat. Sebentar. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini 5 menit 55 detik dia terlambat. Ini dalam membuat penugasan itu ada dua Bapak Ibu ya. Jadi ada dua yang mesti diklik. Jadi Bapak Ibu coba cek membuat assignment, itu ada videonya yang sudah kita sertakan. Di situ kalau Bapak Ibu klik due date-nya itu kapan dikumpul. Tapi kalau diklik cut off date-nya, dua-dua diklik, due date dan cut off date-nya. Ya, cut off date-nya itu diklik, itu berarti kalau cut off date-nya diklik dan dibuat tanggalnya serta waktunya, maka bagi mahasiswa yang melewati masa itu dia akan tidak bisa masuk. Tidak akan bisa masuk atau menaruhkan ujiannya atau tugasnya ke dalam menu ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kalau cut off date-nya itu diisi, dicentang dan diisi tanggal serta waktunya, ya berarti kita tentukan di atas waktu itu maka mahasiswa tidak akan bisa meletakkan atau memasukkan tugas dan ujiannya. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau mau aman yang diklik itu hanya due date saja. Jadi tapi si mahasiswa bisa masuk kapanpun, memasukkan nilai dan memasukkan tugas atau ujiannya kapanpun dia tetap bisa masuk selama cut off date-nya tidak diklik Bapak Ibu. Ya, nanti coba lihat video kita sebelumnya tentang membuat assignment. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini ada mahasiswa yang 5 menit terlambat. Tentunya Bapak Ibu harus memberikan perbedaan penilaian dalam kepada mahasiswa yang tepat waktu dan yang terlambat. Bapak Ibu ya. Jadi kita hargai mahasiswa yang tepat waktu. Kita berikan penilaiannya berbeda dengan mahasiswa yang terlambat. Tentunya kita lebih menghargai yang tepat waktu ya, seperti contohnya ini ya, ini early. Kalau early berarti dia tepat waktu. Ini 8 menit 34 detik, dia lebih awal dari waktu pengumpulannya. Nah, sekarang bagaimana cara menilainya? Ini ada kolom menilai Bapak Ibu. Ini buat nilainya di sini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu tentu lihat dulu apa yang dia kerjakan. Ini contoh. Ini saya contohkan ini. Bapak Ibu, kemudian saya buka. Nah, ini dia pekerjaan mahasiswa yang dikirim ke saya. Gitu. Nah, kemudian sebentar Bapak Ibu, saya lihat dulu ini sambil saya menilai. Oke.
Oke Bapak Ibu, saya sudah memahami apa yang dikerjakan mahasiswa secara umum ya. Kemudian saya beri pertimbangan nilai kepada mereka. Nah ini mereka si Levi ini dia tidak terlambat gitu ya. Nah, kemudian dia tadi hasil pekerjaannya itu secara perhitungan benar tapi kesimpulannya tidak lengkap. Saya beri pertimbangan dia dia tidak terlambat, perhitungannya ada tapi kesimpulannya tidak lengkap. Saya beri penilaian 80. Ini contoh Bapak Ibu. Kemudian beri feedback komen di sini Bapak Ibu ya. Biasanya feedback komennya itu adalah kunci jawaban atau komentar kita secara umum dari pekerjaan mahasiswa. Tips saya adalah Bapak Ibu bisa membayangkan kira-kira apa saja yang dikerjakan mahasiswa ya. Jadi saya buat begini Bapak Ibu secara umum ya, misalnya ini. Oke. Anda tidak tepat waktu dalam pengiriman tugas ujian. Kemudian seperti itu dengan kesimpulannya belum sempurna ya, begini Bapak Ibu. Kemudian ini saya kasih poin gitu, boleh juga pakai ini. Nah ini saya copy Bapak Ibu ya, saya copy. Kemudian setelah itu ini gradenya sudah saya isi, saya masuk ke save and show next Bapak Ibu ya. Ini save and show next, saya klik save and show next. Change save ini menunjukkan sudah disimpan tadi perubahannya. Oke. Ini saya masuk ke yang berikutnya ya. Tapi saya ambil yang telat Bapak Ibu ya, telat. Contoh ada yang telat. Ini tadi yang sudah saya kasih nilai. Ini tanda ini ke belakang, ke depan dan orang ganti peserta. Ini yang terlambat Bapak Ibu. Sebagai contoh, saya buka ini jawabannya. Ya, saya download, kemudian saya buka. Nah ini sebentar, ini masih buka. Kebetulan yang dia buka tadi itu pakai Word ya, sebelumnya PDF. Nah ini jawaban mahasiswa, ini perhitungannya. Oke, tapi tidak ada kesimpulannya. Ini saya minta kesimpulan ya Bapak Ibu. Nah ini kita beri penilaian ya, saya sudah bisa dapat gambarannya. Nah, ini saya buat di sini komen saya adalah sama, tapi ini saya sebelumnya sudah saya copy tadi Bapak Ibu ya. Ini saya buat, saya rubah karena dia telat ya, telat, kesimpulannya tidak ada. Nah ini nilainya jadi saya buat 70 contoh nih Bapak Ibu. Kemudian saya save, install next. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi kita komentar kita itu kita copy dulu Bapak Ibu ya. Tadi yang saya copy. Ini bisa begini saja Bapak Ibu. Tinggal klik kanan kemudian salin. Nah gitu. Ya nanti untuk jawaban berikutnya seperti tadi Bapak Ibu ya, kita buka kemudian kita nilai, kita kasih komentar dengan cara tempel, mana ada perubahan kita rubah dari sini. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga begini dalam pemberian tugas ataupun ujian, biasanya mahasiswa itu sering terlambat gitu ya Bapak Ibu ya, sering komplain segala macam, terlambat, jaringan segala macam. Nah yang perlu saya katakan begini, untuk mengirim file ini sebenarnya sangat ringan sekali. Kalau dia bisa WA berarti dia bisa ngirim file Bapak Ibu. Jadi kita jangan
istilahnya kena prank mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Harus paham juga kalau dia bisa WA berarti dia bisa kirim filenya di sini ya. Atau misalnya kita kasih solusi filenya disuruh kirim ke temannya. Kalau yang udah selesai tadi disuruh kirim ke temannya, kemudian temannya itu dikasihkan password dan ID dia, baru temannya lah yang masukkan file jawaban si mahasiswa itu. Nah, tentunya teman-temannya yang jaringannya bagus ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jaringan untuk mengirim file itu di dalam e-learning sebenarnya tidak ini ya, tidak susah sebenarnya Bapak Ibu. Ya, tidak berat ya. Kalau dia bisa WA itu harusnya bisa ngirim file karena itu ringan. Ya, file itu ringan. Nah nanti kita lihat di sini Bapak Ibu ya efeknya. Contoh tadi ini, sebentar. Kita buka lagi yang tadi. Ini kelas yang tadi barusan saya nilai. Nah, saya buka lagi seperti ini, saya klik ujian semesternya. Nah, yang tampil adalah di sini saya ada 57 peserta, 57 yang memberikan ujiannya, 55 orang lagi yang perlu saya nilai. 55 orang lagi. Needs grading ada 55 karena tadi sudah 2 orang yang saya sudah saya nilai tadi sebelumnya. Kemudian yang berikutnya begini Pak Ibu. Sering sekali mahasiswa itu ketika memfoto tulisan pekerjaannya, kemudian dirubahnya ke PDF. Kadang-kadang PDF-nya itu terlalu besar, dia isinya itu terlalu besar, dia ada yang sampai 9 MB gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sarankan ke mahasiswanya untuk mengkompres PDF-nya. Ya. Saran saya kalau dia gambar tetap dirubah ke PDF. Ya. Kalau dia Word tetap rubah ke PDF. Tapi kalau PDF-nya itu terlalu besar ukuran filenya, Bapak Ibu sarankan kompres. Ini contoh ya, sebagai contoh. Ini kompres. Saya buat sendiri saya. Kompres PDF. Ya. Bapak Ibu kompres PDF. Nah, ini tinggal ikuti di sini. Ya, contohnya yang saya pakai. Pilih filenya yang mana. Itu. Ya, contohnya saya kasih contoh. Kemudian misalnya ini saya buat. Nah, ini kita pilih kompres yang mana paling rendah, tinggi atau sedang gitu ya. Contoh yang paling tinggi kompresnya. PDF. Nah ini Bapak Ibu ini bisa meringankan ya file mahasiswanya gitu. Ini disarankan juga kepada mahasiswanya untuk menurunkan ukuran file PDF-nya. Nah, saya rasa itu saja ya tentang tips dalam penilaian ujian dan tugas mahasiswa. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan ke sini butuh bantuan, ataupun di sini banyak sekali video-video ya, ini khusus dosen, video-video yang berkaitan dengan e-learning untuk membuat tugas ini. Bapak Ibu silakan bisa melihat video ini ya. Terima kasih, itu dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.